Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Syadallah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puja dan puji kita sampaikan tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan banyak kebaikan daripada Allah, banyak limpahan nikmat hidayah, nikmat kemudian iman, nikmat Islam, dan banyak nikmat-nikmat yang lain tentunya yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Saking banyaknya nikmat, engkau tidak akan pernah bisa menghitungnya, sehingga kita kemudian bisa bertemu kembali di episode 4 Ngaji Bareng Online spesial Muharram, dalam segmen atau episode membedah atau kemudian mereview kitab Minhajul Abidin karya Imam Al-Ghazali, yang mana Minhajul Abidin ini adalah terjemahannya atau artinya adalah pedoman untuk kesempurnaan para hamba Allah dalam mengerjakan ibadah. Salam serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'un, dan semoga kita semua tentunya menjadi istiqomah di jalan ini, istiqomah kemudian meniti jalan sunnah Nabi hingga akhir hidup kita. Karena tentunya betapa banyak peran dan betapa banyak kemudian mungkin tetes darah, betapa banyak keringat, betapa banyak waktu yang kemudian para nabi dan para sahabat yang mereka lakukan ketika mereka mendakwahkan Islam, ketika mereka kemudian menyiarkan Islam ini ke seluruh penjuru negeri. Sampai-sampai mungkin para sahabat habis hartanya, sampai-sampai mungkin ada sebagian yang lain meninggalkan istri dan anaknya, sampai-sampai mungkin sebagian yang lain hampir kehilangan nyawanya, sebagian yang lain pula bahkan kehilangan nyawa itu tersendiri. Maka kita bersyukur kepada Allah dan kemudian kita respect kepada Nabi, kita menghormati, kemudian kita bukan hanya menghormati, kita melaksanakan, melanjutkan risalah ini, dan juga kemudian respect kepada para sahabat tentunya, karena selepas Rasul ada para sahabat yang kemudian menyebarluaskan agama Islam yang indah ini. Maka sebaik-baik respect kita kepada Nabi dan kepada para sahabat adalah kemudian seminimal-minimalnya kita tidak menolak, seminimal-minimalnya kita meyakini, seminimal-minimalnya kita kemudian melaksanakan apapun yang kemudian Rasulullah contohkan, baik itu dalam perkataan, baik itu kemudian dalam perbuatan atau tingkah laku, dan tentunya dalam hal-hal lain. Itu adalah kemudian diantara salah satu respect kita kepada Nabi dan para sahabat. Dan semua itu tentunya bisa kita cross check, bisa kita ambil sumbernya. Bagaimana sih kita bisa respect, bagaimana sih kita bisa mengamalkan, bagaimana sih kita bisa melanjutkan risalah daripada Nabi dan para sahabat itu dengan kita membaca sejarah tentunya. Maka sejarah adalah salah satu pondasi kehidupan, yang mana sejarah itu tentu ada sebagian ulama yang berkata akan berulang. Tapi yang berulang bukan tokohnya, yang berulang mungkin bukan peristiwanya, tapi substansinya. Dan itulah yang kemudian harus kita amalkan, dan itulah yang kemudian harus kita yakini, kita lanjutkan daripada sejarah itu sendiri. Teman-teman semua ngaji bareng online dan teman-teman Wan Ummah yang telah bergabung di Zoom dimanapun itu berada, sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Ibrahim, perumpamaan orang-orang beriman itu sebagaimana sebuah pohon. Dan kita hari ini sedang merefresh, hari ini kita sedang kemudian menyirami yang mana yang namanya itu keimanan. Keimanan itu dalam perspektif ilmu di dalam Islam biasanya disebut dengan akidah. Akidah itu sesuatu yang dipegang atau sesuatu yang digenggam erat secara kuat, itu namanya akidah. Dan keimanan itu tentu sebagaimana kita tahu adalah yang utamanya, yang pertamanya adalah sesuatu yang tersembunyi di dalam hati, di dalam pikiran orang-orang beriman. Dia tidak nampak
pada utamanya ya, pada pertamanya dia tidak nampak di fisik, tapi iman itu substansinya dia sesuatu yang tersembunyi. Dia sesuatu sebagaimana akar di sebuah pohon, dia tersembunyi, dia tertimbun di bawah tanah. Maka kata Allah di dalam surat Ibrahim, alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah. Tidakkah kamu memperhatikan perumpamaan orang-orang beriman itu seperti kasyajaratin thayyibah? Maka kata Ibnu Katsir, kasyajaratin thayyibah itu adalah kemudian keimanan, atau dalam perspektif ilmu adalah ilmu akidah. Maka sudah sewajarnya sebagaimana kita menyirami tanaman itu untuk kemudian menyirami akarnya, dan mudah-mudahan dari akar yang disirami secara rutin, akar yang kemudian dijaga, diberi pupuk sedemikian banyak atau sedemikian rutin, maka tanaman atau tumbuhan itu akan tumbuh menjadi sebuah pohon yang kemudian megah, akan tumbuh menjadi sebuah pohon yang terus-menerus batangnya menjulang tinggi ke langit. Asluha sabit wa far'uha fis sama. Asluha sabit itu sebagaimana doa ya muqallibal qulub sabbit qalbi. Maka asluha sabit itu bagaikan akar yang kemudian akarnya terus tumbuh ke bawah bumi, ke bawah tanah, sebagaimana mungkin pohon-pohon beringin yang bahkan sampai-sampai akarnya sangat kuat, keimanannya atau akarnya itu bisa muncul kepada permukaan. Maka yang harus utama kita perhatikan di dalam aspek kehidupan, khususnya orang-orang beriman, adalah bagaimana kita setiap hari menyirami yang namanya akar atau menyirami yang namanya keimanan. Maka Allah memfasilitasi bagaimana sih orang-orang beriman itu rutin, bisa konsisten, bisa continue untuk kemudian rutin menyirami akar atau menyirami keimanan. Maka Allah fasilitasi dengan sholat misalnya, Allah fasilitasi dengan zikir, Allah fasilitasi dengan tilawah-tilawah Al-Quran, Allah fasilitasi dengan kemudian ibadah-ibadah saum sunnah ataupun yang wajib misalnya. Maka itu semua adalah upaya orang-orang beriman untuk menyirami yang namanya tadi akar, atau menyirami yang namanya keimanan. Atau ada hal lain buat sebagian orang, cukup dengan dia bertemu orang-orang yang soleh, bertemu dengan circle-circle-nya yang baik, yang kemudian sering mengajak kepada kebaikan dan sering menasehati akan yang buruk-buruk, maka dia kemudian subur akarnya, dia subur kemudian batangnya, dia subur kemudian buahnya, dia subur keimanannya. Ada satu perkataan yang Rasulullah sebutkan, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang, naik dan turun, fluktuatif. Tapi tentunya bagaimana iman itu bisa naik? Yang jadi pertanyaan, bagaimana iman itu bisa turun? Maka naiknya dengan sering disiram, hati itu kemudian akan selalu basah, hati itu akan selalu bersinar kalau kita menyiraminya dengan kemudian nasihat, dengan ilmu dan lain sebagainya. Dan kemudian dia akan mati, hati, keimanan ataupun akar, ketika seseorang itu jarang atau bahkan tidak pernah menyirami hati tersebut. Maka sebaik-baik siraman untuk hati, siraman untuk keimanan adalah peringatan-peringatan Allah, atau kemudian dalam konteks manusia berarti nasihat-nasihat daripada teman-teman soleh, nasihat daripada guru-guru kita semua. Nah, mudah-mudahan di pertemuan keempat ini kita bisa mengkonsolidasi kemudian atau mengkomitmenkan ulang bagaimana sih keimanan kita. Apakah sudah yakin, apakah sudah kuat, atau sedang di titik lemah. Tapi dimanapun itu kemudian titiknya, dimanapun itu kemudian status atau derajatnya, Allah itu maha baik. Allah itu kemudian maha penyayang, maha pengasih, dan maha penyayang. Apapun status keimanan kita, tentu itu jadi syarat atau tiket reguler untuk kita masuk surga. Tapi apapun status atau derajat keimanan kita, Allah tetap panggil kita, ya ayyuhallazina amanu. Wahai sekalian orang-orang beriman, baik orang-orang berimannya yang dekat, orang-orang berimannya yang kemudian pertengahan, atau yang jauh. Atau kemudian arti yang kedua adalah baik yang imannya masih kemudian lemah, baik yang imannya kemudian masih pertengahan, atau baik yang imannya sudah kuat, sudah strong, sudah bertahun-tahun kemudian menjalani semua ujian-ujian kehidupan. Kata Allah, ya ayyuhallazina amanu. Allah nggak pernah kemudian membedakan derajat orang-orang beriman untuk kemudian melaksanakan perintah-perintah di dalamnya. Nah teman-teman, hari ini kita akan bahas sesuatu yang mungkin terdengar klise bagi sebagian orang,
yaitu cinta gitu ya. Memaknai cinta, atau kita akan coba belajar mendefinisikan cinta gitu ya. Cinta, teman-teman, itu mungkin agak klise gitu ya kita mendengarnya. Tapi terkadang ketika kita mendengar atau melaksanakan, mengaktualisasikan daripada cinta itu tersendiri, atau ketika kita merasakan cinta itu tersendiri, kita salah dalam menerjemahkan, kita salah dalam mendefinisikan cinta itu. Kenapa? Karena kita selalu mendefinisikan cinta itu dalam perspektif manusia. Nah, ketika kita mendefinisikan segala sesuatu, apapun yang ada di muka bumi ini, tentu Allah memfasilitasi segala sesuatu untuk kita pelajari. Tapi pada awalnya tentu harus dalam perspektif Allah dan Rasul-Nya. Dan kemudian itu bisa diakses dalam yang namanya Al-Quran dan hadis atau sunnah. Nah, ketika kita menafsirkan, mendefinisikan, memaknai cinta misalnya, dalam perspektif lain atau dalam terjemahan lain atau dalam definisi lain, cinta itu katanya kata kerja. Nah, ketika kita mendefinisikan cinta itu dalam perspektif manusia, maka itu akan kemudian menjadi cacat. Itu kemudian akan menjadi salah. Kenapa? Karena manusia itu terbatas, manusia itu mungkin bodoh, manusia itu mungkin tidak punya ilmu. Manusia itu bodoh karena dia tidaklah diberikan ilmu kecuali atas apa yang diberikan oleh Allah. Manusia itu tidak mempunyai ilmu atau tidak pintar kecuali apa-apa yang kemudian diizinkan oleh Allah kepadanya. Maka ketika dia mencoba memulai mendefinisikan, mengartikan cinta atas kehendak atau atas perspektif dirinya sendiri, yaitu manusia, bicara dulu manusia nih, bukan bicara dulu orang-orang muslim atau orang-orang beriman, maka dia akan salah. Kemungkinan salahnya akan besar, bukan salah absolut. Kenapa? Karena tadi manusia-manusia itu banyak kekurangannya. Kita lah gitu ya, kita sebagai seorang manusia pelupa, kita sebagai seorang manusia punya salah, kita sebagai seorang manusia mungkin bodoh, kita sebagai seorang manusia mungkin lemah. Wa khaliqal insana dha'ifa, Allah sebutkan di surat An-Nisa, kita itu diciptakan dengan settingan default lemah. Maka ketidakberdayaan, ketidakmampuan itu membuat penerjemahan, membuat tafsiran, membuat definisi-definisi, atau membuat makna-makna yang kita lakukan, makna-makna yang kita rasakan, atau definisi-definisi yang kita pikirkan itu kemungkinan terbesarnya akan salah. Lantas bagaimana supaya dari kesalahan itu tentu muncul yang namanya sebuah kebenaran gitu ya. Bagaimana kita bisa mendefinisikan cinta, bagaimana kita bisa memaknai cinta atas standar kebenaran daripada Allah. Maka kita kemudian harus mengakses, harus membuka apa yang Allah sebutkan, apa yang Allah kemudian terjemahkan di dalam Al-Quran. Apa sih itu cinta gitu ya. Kalau dalam perspektif ilmu bahasa Arab, cinta itu dalam bahasa Arab namanya hub gitu ya, cinta. Nah, teman-teman dimanapun berada, pasti kita refleksi dulu deh. Sebelum kita berbicara di perspektif Al-Quran, kita refleksi dulu. Bagaimana sih ketika kita mencintai seseorang, atau bagaimana ketika kita mencintai sesuatu gitu ya. Seseorang berarti kepada makhluk gitu ya, atau kepada pasangan, kepada ayah ibu mencintai. Beda-beda perlakuan daripada cinta itu. Ketika kita mencintai adik, maka cinta kita seolah-olah atau seakan-akan seperti seorang kakak yang ingin melindungi gitu ya. Itu adalah perwujudan atau manifestasi daripada cinta kita kepada seorang adik. Ketika kita mencintai orang tua, satu sisi lain misalnya, kita mungkin akan respect, lebih hormat, lebih menjaga adab, lebih kemudian melaksanakan apa yang orang tua perintahkan selama itu baik dan benar. Kemudian kita mungkin satu sisi lain ada perasaan, manifestasi daripada cinta itu ingin membalas budi, ingin kemudian memberikan kebaikan-kebaikan sesederhana mungkin membantu urusan-urusan di rumah, sesederhana mungkin melaksanakan apa yang orang tua minta, beli ini beli itu adalah kemudian manifestasi daripada cinta kan biasanya. Nah, kemudian contoh lain misalnya ketika kita mencintai pasangan, maka kita seakan-akan mempunyai motivasi, seakan-akan kita mempunyai gairah dalam hidup ini. Kita seakan-akan kemudian bersemangat ketika beraktivitas karena ada beban tanggung jawab satu sisi, tapi satu sisi lain kita mencintai pasangan atau daripada anak istri yang kita miliki. Itu kepada seseorang. Kemudian definisi cinta yang kedua adalah ketika kita mencintai sesuatu.
Ketika kita mencintai sesuatu, misalnya barang, laptop, buku, handphone, dan lain sebagainya, maka satu sisi kita akan merasa memiliki sepenuhnya terhadap apa-apa yang kita punya. Kenapa? Karena kita sangat mencintai daripada apa yang kita punya. Kita mencintai laptop, sehingga kita merasa memiliki seutuhnya 100%, sehingga laptop ini bisa jadi kemungkinan besar 100% mempunyai letak atau mempunyai ruang secara penuh di dalam hati kita 100%. Kita mencintai, atau dalam tadi konteks yang misalnya seseorang atau manusia, kita mencintai pasangan, kita mencintai orang tua, kita mencintai adik. Kemudian rasa cinta itu hampir-hampir memenuhi hati kita 100%, gitu ya. Sehingga tidak ada yang lebih dicintai daripada pasangan, tidak ada yang lebih dicintai daripada kemudian pekerjaan, tidak ada yang lebih dicintai daripada kendaraan atau bisnis atau rumah dan segala kemudian di dalam isinya. Rasa memiliki kemudian akan, rasa memiliki itu dampak daripada cinta, gitu ya. Ketika kita mempunyai rasa memiliki, mempunyai gairah terhadap seseorang atau sesuatu, maka kita akan bersemangat. Itu dalam perspektif atau dalam kemudian manusia ke manusia atau manusia ke barang. Atau kita berbicara memaknai definisi cinta kepada diri sendiri, gitu ya. Secara manusia dulu nih, secara manusiawi. Apa sih cinta kepada diri sendiri? Menjaga makanan yang baik dan benar itu adalah standar manusia, bukan standar orang-orang beriman, gitu ya. Bagaimana memastikan sumber makanan itu baik supaya misalnya kita tidak sakit perut, itu adalah standar mencintai diri sendiri dalam perspektif atau dalam konteks kesehatan. Atau mencintai diri sendiri dalam konteks kesehatan yang lain ketika kita rajin atau secara rutin berolahraga, gitu ya. Itu adalah hal-hal yang kemudian dalam makna mencintai diri sendiri. Nah, teman-teman, yang ingin kemudian kita bahas hari ini, bagaimana sih kita mencintai diri sendiri, mencintai orang lain, mencintai kemudian Allah dalam perspektif Islam atau dalam perspektif orang-orang beriman. Kalau teman-teman di handphonenya atau di laptopnya punya aplikasi atau teman-teman mengakses Al-Quran ya di internetnya, teman-teman cari di tab fitur pencariannya diksi atau kata atau kalimat mencintai, gitu ya. Maka akan banyak daripada Allah yang menerjemahkan maksud daripada cinta ini. Contoh, ada banyak sekali kata cinta di dalam Al-Quran yang tadi arti dalam bahasa Arabnya atau bahasa Arabnya adalah hub. Allah itu mencintai orang-orang yang bertawakal. Allah itu innallaha yuhibbul muhsinin. Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat baik. Innallaha yuhibbul mutatahhirin. Allah itu mencintai orang-orang yang kemudian rajin atau rutin membersihkan diri. Innallaha yuhibbul muttaqin. Allah itu mencintai orang-orang yang bertakwa. Allah itu mencintai orang-orang yang adil, muqsitin. Allah itu mencintai orang-orang yang kemudian berbaris, berperang di jalan Allah dengan shaffa, dengan rapih, gitu ya. Cukup unik ketika kita mencari kata cinta atau hub di dalam Al-Quran. Ketika Allah menurunkan cinta di dalam Al-Quran, itu biasanya akan dikaitkan dengan sesuatu yang terjadi atau kepada sekelompok orang, jamak, gitu ya. Jadi lebih daripada satu. Yuhibbul mutatahhirin. Mutatahhirun itu adalah jamak, gitu ya. Allah itu mencintai orang-orang yang rajin membersihkan diri. Baik itu terjemahan daripada rajin membersihkan dirinya misalnya dengan fisik ya, rajin membersihkan dirinya atau membersihkan diri dalam konteks jiwa dan lain sebagainya. Nah, Allah itu mencintai sekelompok orang, gitu ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan cinta Allah, kata kuncinya ketika kita membaca terjemahan Al-Quran saja, maka kita harus bergabung kepada sebagian kelompok atau kepada kelompok tertentu yang baik dan benar tentunya, sehingga Allah turunkan cinta kepada kita, gitu ya. Maka ketika Allah turunkan kepada kita misalnya, ada satu ayat di dalam surat Al-Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Muhammad, kalau hamba-hambaku, kalau umat-umatku, kalau kalian mencintaiku, tuhibbunallah, mencintai Allah, maka fattabi'uni yuhibbukumullah, maka ikutilah daripada ajaran-ajaran Rasulullah atau Muhammad SAW.
Apa dampak atau apa akibat daripada ketika kita mencintai Allah dan amal yang kita lakukan adalah melanjutkan atau mengamalkan apa-apa yang Rasulullah ajarkan. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Kita akan diampuni dosa-dosanya. Siapa sih di dunia ini orang yang nggak mau diampuni dosanya? Maka sederhananya kalau ingin diampuni dosanya, dapatkan cinta Allah, gitu ya. Dan cara mendapatkan cinta Allah tentunya fattabi'uni, mengikuti Rasul, atau satu sisi lain syaratnya adalah bergabung kepada sekelompok orang, harus berkomunitas, harus berkomunal, karena Allah menyebutkan cintanya itu selalu jamak di dalam Al-Quran kepada orang-orang beriman. Orang-orang beriman kan berarti banyak, orang-orang bertakwa, orang-orang bertawakal, orang-orang yang adil, orang-orang yang kemudian mensucikan diri atau membersihkan diri. Allah selalu menyebutkan cintanya kepada sekelompok orang, bukan kepada satu orang. Maka kalau kita ingin dapat cinta, bergabunglah dengan siapapun, dimanapun, sehingga kita bisa diampuni dosa-dosanya, teman-teman. Ada satu ayat lain, karakter daripada orang-orang beriman ketika mereka mencintai Allah, gitu ya. Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 54, Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman, baik itu derajat imannya mungkin masih lemah atau pertengahan atau bahkan orang-orang beriman yang sudah keimanannya kuat, Allah menyeru kita semua. May yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillah biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Barang siapa di antara kamu yang murtad. Murtad di sini adalah bukan berarti kafir gitu ya. Terjemahan atau daripada tafsir yartaddu minkum, murtad daripada agamanya adalah ketika kita tidak mempunyai rasa bangga atau kita tidak respect atau kita tidak mempunyai atau jarang daripada mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam. Maka itu yang dimaksud dengan yartadda minkum, murtad daripada agamanya. Jadi maksud daripada murtad di Al-Maidah ayat 54 itu bukan berarti kita keluar daripada agama ini gitu ya. Bukan berarti kita kafir, bukan berarti kita musyrik gitu ya. Bukan. Tapi yang dimaksud daripada murtad di dalam ayat ini adalah ketika ada orang-orang beriman yang tidak lagi kemudian respect, tidak lagi bangga terhadap syariat-syariatnya, tidak lagi bangga terhadap ajaran-ajaran di dalam agamanya. Maka kata Allah apa? Maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum gitu ya, maka kita akan digantikan dengan orang lain gitu ya, entah mungkin di dalam konteks perusahaan, entah mungkin dalam konteks komunitas kita itu, ketika kita tidak lagi respect terhadap ajaran-ajaran Islam, ketika kita tidak kemudian mengamalkan lagi apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang, atau kemudian mengusah Rasul, maka Allah akan menggantikan kita, mendatangkan suatu kaum yang kemudian Allah mencintai mereka, Allah mencintai kaum tersebut, dan mereka pun mencintai Allah. Nah, di sini nih kita bisa belajar bagaimana sih karakter orang-orang yang kemudian mencintai Allah dan Allah pun mencintai dia, gitu ya. Yang pertama, kata Allah di surat Al-Maidah, Azillata 'alal mu'minin. Mereka itu bersikap lemah lembut kepada orang-orang beriman, gitu ya. Jadi di antara karakter ketika kita harusnya ya cinta Allah, kemudian Allah pun mencintai kita, kita harus mempunyai sikap lemah lembut kepada orang-orang beriman. Karena sikap lemah lembut itulah yang jadi manifestasi cinta Allah daripada hidup kita di dunia, atau manifestasi sifat-sifat Allah di dunia terwujud daripada ketika kita mencintai atau lemah lembut kepada orang-orang beriman. Jadi kalau nemu orang-orang yang kemudian masih sholat, orang-orang beriman dimanapun gitu ya, yang tidak musyrik, berarti tidak menyembah berhala, tidak kemudian menduakan Allah, apapun itu syarat minimal orang-orang beriman yang kita temui dimanapun, maka kita harus berlemah lembut. Barangkali kita menemukan orang-orang beriman yang job desk-nya atau pekerjaannya mungkin tukang parkir. Barangkali kita menemukan orang-orang beriman yang mungkin dia hanya pekerjaannya marbot masjid. Barangkali kita menemukan orang-orang beriman yang dia hanya berdagang asongan misalnya di kereta, atau di kereta sudah nggak ada lagi ya, atau misalnya di bus atau di terminal, dia mungkin berdagang sederhana gitu, dia menjajakan makanan, dia menjual minuman 5.000, 3.000, tapi dia beriman gitu ya. Tapi dia tukang parkir misalnya, tapi dia kemudian beriman juga, maka kita harus berlemah lembut.
Maksud daripada ayat ini, siapapun yang kita temui, asalkan dia beriman, asalkan dia kemudian berkomitmen, yakin kepada Allah bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan dan dia tidak ragu, maka kita harus berlemah lembut kepadanya, kepada dia. Itu adalah karakter orang-orang yang mencintai Allah dan Allah pun mencintai dia. Yang kedua, izzati alal kafirin. Menjaga izzah terhadap orang-orang kafir. Berarti menjaga izzah itu, kalau terjemahan ayatnya mungkin berlaku kasar, tapi bukan seperti itu tentunya. Kata Allah, ketika kita mencintai Allah dan Allah pun mencintai kita, maka kita harus mempunyai izzah terhadap orang-orang yang menutup diri atau orang-orang kafir. Terhadap orang-orang yang mungkin belum paham, terhadap orang-orang yang mungkin menutup diri daripada agama Islam, menutup diri terhadap ajaran-ajaran syariat daripada Allah, maka kita harus menjaga izzah. Kita harus kemudian tetap menjaga wibawa. Kita harus berlemah lembut pula gitu ya. Kita harus kemudian tidak mengkonfrontasi atau kemudian tidak melecehkan dan lain sebagainya. Maksud daripada izzah adalah itu. Maka ketika kita memiliki cinta Allah di dalam hati kita, harusnya kita izzah alal kafirin. Apapun itu definisinya, teman-teman boleh mengambil definisi atau terjemahan izzah itu dalam tafsir kemenang gitu ya, tafsir Ibnu Katsir, apapun itu, yang pasti sebagai orang-orang beriman, kita tidak mungkin menyerang sebelum diserang gitu ya. Kita tidak mungkin membalas sebelum orang-orang lain, atau dalam konteks ayat ini sebelum orang-orang kafir misalnya, sebelum orang-orang kafir kemudian melakukan sesuatu yang menzolimi atau bahkan melecehkan agama itu, agama kita sendiri. Yang ketiga adalah yujahiduna fi sabilillah. Mereka itu orang-orang yang punya cinta Allah dan Allah pun mencintai dia, berjihad di jalan Allah gitu ya. Apapun definisi atau makna jihad yang teman-teman fahami, entah itu kerja keras, entah itu bersungguh-sungguh, semua itu benar gitu ya. Atau mungkin jihad dalam satu sisi lain definisinya adalah berdakwah. Maka ketika ada orang-orang yang berdakwah, mengajak, mensyiarkan agama Islam ini, tablik, ya berkhutbah dan lain sebagainya, itu adalah kemudian manifestasi daripada cinta dia kepada Allah dan Allah pun mencintai dia. Jadi bohong kalau kita cinta kepada Allah, atau bohong kalau kita kemudian, kalau Allah menurunkan cinta kepada kita, bohongnya ini bukan berarti Allah yang bohong, tapi bohongnya ini adalah ketika kita tidak mampu menangkap sinyal cinta daripada Allah. Allah nggak pernah membohongi atau menzolimi hambanya gitu ya. Allah tidak punya sifat akhlak maha pembohong, kan Allah nggak punya gitu ya. Tapi bohong yang dimaksud di sini adalah ketika kita tidak mampu menangkap sinyal atau kita tidak jujur terhadap sinyal cinta daripada Allah, maka kita dikatakan bohong ketika itu terjadi. Dan kemudian yang kedua, kita bohong mencintai Allah kalau kita tidak berjihad di jalannya, ketika kita tidak bersungguh-sungguh fi sabilillah, atau ketika kita tidak berdakwah di jalannya. Kenapa? Karena tadi justru kecintaan tertinggi seorang manusia kepada dirinya. Bahkan ada satu cerita ketika Umar bin Khattab itu berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku mencintai diriku dan kemudian aku mencintai engkau," gitu ya. Maka Rasulullah mengkoreksi pernyataan daripada Umar bin Khattab itu. Jangan katakan seperti itu. Ini bukan teks hadis sesuainya gitu ya, tapi substansi daripada hadisnya. Jangan katakan seperti itu, wahai Umar. Sesungguhnya kamu harus mencintai aku lebih bahkan daripada dirimu sendiri, bahkan lebih bahkan daripada keluargamu sendiri. Baru setelah kamu mencintai aku, yang mana itu maksudnya Rasulullah, kamu boleh mencintai dirimu sendiri. Nah, cinta itu kan dalam perspektif atau dalam makna ini berarti mengutamakan gitu ya, berarti mengorbankan gitu ya, berarti mementingkan, berarti kemudian lebih dominan cinta kepada Rasul ketimbang bahkan diri kita sendiri gitu ya. Balik lagi teman-teman, kalau teman-teman agak bingung mungkin daripada definisi cinta itu, adalah sederhananya ketika kita mampu memposisikan Allah di dalam hati kita gitu ya. Ketika kita mampu memprioritaskan Allah daripada segala sesuatu. Ini kan dalam perspektif agama Islam atau dalam perspektif orang-orang beriman ya, bukan dalam perspektif manusia tadi. Ketika kita mampu mengoptimalkan, memprioritaskan, ketika kita mampu men-100%kan di dalam hati kita, yaitu hanya
Allah, maka itulah definisi cinta sesungguhnya. Kalau masih ada cinta-cinta atau masih ada hati-hati di luar itu, maka kita belum sepenuhnya cinta. Kalau masih kita ragu atau bahkan kalau masih kita lebih mencintai diri kita sendiri ketimbang Allah dan Rasul, maka cintanya tidak sempurna atau pasti akan daripada ada kecacatan di dalam cinta tersebut. Sebagaimana cinta dalam perspektif manusia yang butuh kata kerja, maksudnya butuh aktivitas, butuh amal, atau butuh pengorbanan, butuh passion, maka sebagaimana itu pula ketika kita sebagai orang Islam atau orang-orang beriman mencintai Allah. Jadi cinta Allah itu butuh passion. Cinta Allah itu butuh minat, motivasi. Maka carilah motivasi, carilah passion daripada bagaimana kita menyembah Allah. Contoh, ketika kita mempunyai cita-cita, goals, tujuan, ingin menjadi seorang desainer di masa yang akan datang, ingin menjadi seorang guru di masa yang akan datang, maka kita akan mencintai prosesnya. Sudah seharusnya, sudah sewajarnya kita mencintai daripada perjalanan untuk menuju menjadi seorang guru atau menjadi seorang desainer. Kita mencintai kuliahnya, kita mencintai belajar membaca buku kah, atau belajar metode pembelajaran, misalnya micro teaching atau metode-metode lain. Misalnya kita terpaksa ataupun secara sadar mencintai proses untuk kemudian mencapai tujuan daripada ingin menjadi guru, ingin menjadi dosen, ingin menjadi seorang desainer misalnya. Kita secara sadar atau secara terpaksa harus mencintai perjalanan atau prosesnya. Begitupun dalam perspektif orang-orang beriman atau perspektif orang-orang Islam, ketika yang ditujunya adalah ridha Allah, maka kita secara sadar ataupun secara terpaksa harus kemudian mencintai prosesnya, mencintai syaratnya, mencintai apa yang kemudian amalia-amalia atau aktivitas-aktivitas yang Allah perjalankan, yang Allah gulirkan di dunia ini. Kenapa? Kalau misalnya tujuannya itu surga, tujuannya itu Allah, maka ada satu perkataan, kata Rasulullah SAW, beliau bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, sesungguhnya surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak dicintai. Nanti akan saya jelaskan. Dan sesungguhnya neraka itu dikelilingi oleh hal-hal yang dicintai atau menyenangkan. Nah, apa yang menyenangkan atau dicintai ini yang dimaksud? Sesungguhnya surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak dicintai. Maksudnya, surga itu bisa dicapai kalau kita melakukan di dunia, beramal di dunia, gitu ya. Kan syarat masuk surga itu harus di dunia dulu gitu ya. Kalau kita ingin masuk surga, maka kita harus mencintai sesuatu yang secara fitrah manusia tidak senang. Buat sebagian orang, sholat itu lelah, sholat itu capek, gitu ya. Buat sebagian orang, mungkin sebagian besar atau sebagian banyak orang, sholat itu lelah, capek. Mana ada sih yang senang ketika harus diwajibkan menahan lapar dan dahaga dan syahwat lebih daripada 12 jam dalam satu hari di bulan Ramadan? Mana ada sih yang senang ketika harus melakukan seperti itu, menahan hawa nafsu, menahan makan dan minum? Maka surga itu, kata Nabi, dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disenangi secara fitrah manusia ya. Jadi tidak senangnya itu dalam perspektif manusia. Mana mungkin ada orang-orang beriman yang tidak senang sholat, gitu ya. Mana mungkin ada orang-orang beriman yang tidak senang saum di bulan Ramadan. Mana mungkin ada orang-orang beriman yang tidak senang berzakat. Mana mungkin ada orang-orang beriman yang tidak senang beramal soleh. Pasti kalau dia adalah orang beriman, mencintai semua itu. Lantas ketika kita masih tidak mencintai, masih merasa lelah, masih merasa tidak passionate di dalam konteks ibadah spiritual, itu berarti kita masih memposisikan kita sebagai seorang manusia, gitu ya. Maka kata Nabi, yang dimaksud sesungguhnya surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disenangi ketika di dunianya dia hanya sebagai seorang manusia, bukan sebagai orang beriman. Maka apapun yang kemudian tidak disenangi oleh seorang manusia itu harus ditinggalkan, harus kita paksakan baik secara sadar maupun tidak sadar untuk disenangi. Maka kalau kita tidak senang menahan lapar, maka harus dipaksakan untuk senang menahan lapar, gitu ya. Itu contohnya. Mudah-mudahan karena ini pendekatan mengajak teman-teman untuk berpikir, mudah-mudahan teman-teman bisa menangkap daripada contoh-contoh yang saya sebutin, gitu ya.
Apapun itu, dalam konteks ibadah spiritual atau dalam konteks ibadah misalnya hablum minan nas gitu ya, kepada sesama, maka teman-teman bisa terjemahkan itu kepada maksudnya gitu. Nah, teman-teman, yang kedua, definisi daripada cinta adalah ketika kita mempunyai dua sikap dalam beribadah. Disclaimer dulu buat yang baru gabung di pertemuan 4 ini. Jadi mungkin buku Minhajul Abidin atau kitab Minhajul Abidin ini adalah kitab dalam perspektif ilmu adalah kitab tasawuf gitu ya. Ilmu tasawuf. Maka ilmu-ilmu tasawuf itu biasanya pendekatan-pendekatannya lebih kepada hati gitu ya. Bagaimana zikir, bagaimana membersihkan hati, bagaimana suci, bagaimana kemudian mengingat Allah dan sebagainya. Jalan-jalan tarekat gitu ya. Jalan-jalan mensucikan diri dan memfokuskan amalan-amalan pada yang namanya amalan-amalan batin atau amalan-amalan tersembunyi, amalan-amalan sirriyah gitu ya. Jadi ini buku ini adalah buku ilmu tasawuf gitu ya, karena demikianlah Imam Al-Ghazali menapaki jalan ini. Balik lagi teman-teman ke penjelasan tadi. Yang kedua yang harus kita miliki, bagaimana sih kita menumbuhkan cinta di dalam hati dan kemudian mempunyai atau mendapatkan cinta daripada Allah ketika kita mempunyai sikap khauf dan roja gitu ya. Apa itu khauf dan roja? Di pertemuan pertama mungkin sudah sempat kami sampaikan apa itu khauf dan roja. Singkatnya, khauf dan roja itu yang pertama khauf itu adalah rasa takut gitu ya. Jadi ketika kita mempunyai rasa takut kepada Allah, itu sebenarnya kita sedang mencintai Allah. Kita takut akan azab. Kita takut Allah tidak menerima amal-amal kita. Kita takut kemudian terhadap dosa atau perbuatan-perbuatan maksiat yang dilakukan di dunia. Nah, ketika kita mempunyai rasa khauf gitu ya, maka itulah manifestasi atau itulah kemudian diantara salah satu karakter yang dimiliki orang-orang yang mencintai Allah dan Allah pun mencintai dia gitu ya. Khauf. Dan tentu ketika kita belajar menumbuhkan perasaan khauf di dalam diri, perasaan takut di dalam diri, maka Allah akan uji khauf itu. Sebagai contoh, ini pernah disampaikan pula. Kalau kita minta sabar, maka Allah nggak akan langsung memberikan sabar kepada kita. Kalau kita minta ketenangan, kelapangan, atau kebersihan hati, maka Allah tidak akan langsung memberikan kelapangan, Allah tidak akan langsung memberikan ketenangan. Semua itu tidak akan langsung diberikan. Atau misalnya kita meminta sabar atau meminta jujur atau kita meminta dilancarkan lisannya gitu ya. Apapun yang kita minta yang baik-baik misalnya itu tidak langsung diberikan. Pasti ada ujian dulu, ada ujian yang kemudian kebalikan daripada apa yang kita minta dulu. Kalau kita meminta kesabaran fasbir sabron jamila, kesabaran yang baik, kesabaran yang indah, maka pasti Allah akan uji dulu diri kita dengan segala macam takdir-takdir, dengan segala macam ujian-ujian yang dihadapi dengan kesempitan. Pasti ada aja yang membuat hati kita sempit. Pasti ada aja yang membuat hati kita atau perasaan kita ingin marah gitu ya. Itu pasti terjadi. Karena apa? Karena kita minta sabar. Jadi kalau kita minta sabar, siap-siap diuji dengan kesempitan. Kalau kita minta sabar, siap-siap diuji dengan menahan amarah atau menahan emosi. Kalau kita meminta ketenangan, maka siap-siap diuji dengan gelisah. Kalau kita meminta lapang dada, maka siap-siap kita akan diuji dengan beban-beban yang sangat berat sehingga menimbulkan kemudian rasa depresi atau rasa stres kepada kita. Begitupun ketika kita meminta kepada Allah supaya ditanamkan di hati kita, di dalam perilaku kita, di dalam perasaan ataupun di dalam akal kita perasaan atau karakter khauf, maka Allah akan uji dulu apakah orang ini layak mempunyai sifat atau karakter khauf. Maka Allah akan perjalankan dia, Allah akan pergulirkan dia, Allah akan sampaikan takdir-takdir di dalam kehidupan dia sehingga dia mempunyai atau terbentuklah perasaan khauf di dalam dirinya. Dan itu adalah diantara salah satu karakter orang-orang yang mencintai Allah dan Allah pun mencintai dia, kata Imam Al-Ghazali. Yang kedua adalah
roja. Roja itu rasa harap, berharap akan surga, berharap akan pahala gitu ya. Jadi kalau kita mencintai diri kita, mencintai Allah dan Allah pun mencintai kita, maka kita harus berharap masuk surga. Kita harus berharap mendapatkan pahala gitu ya. Kita harus berharap optimis dan mempunyai passionate atau mempunyai motivasi di dalam hidup kita untuk beramal soleh, karena itulah ciri atau karakter orang-orang yang cinta kepada Allah. Ketika kita mempunyai itu, maka kita pun sebagaimana tadi khauf dan sebagaimana tadi sabar, ketenangan, kelapangan dan seterusnya dan sebagainya, kita pun akan diuji dulu terhadap harap itu. Mungkin ketika kita meminta, ya Allah, tolong tanamkan kepada diriku rasa harap yang tiada tara kepadamu, rasa harap yang sepenuhnya, yang aku kemudian tidak akan berharap lagi kepada selainmu. Maka kita akan diuji dengan harapan-harapan kepada manusia yang dihancurkan. Kita akan diuji terhadap realita-realita yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Kenapa? Karena kita meminta rasa harap kepada Allah. Kita meminta rasa harapnya hanya kepada Allah 100%, maka kita akan diuji dengan peristiwa-peristiwa tadi. Entah mungkin ada teman yang janjian, atau ada saudara atau ada siapapun yang kemudian berjanji kepada kita untuk bertemu, berkegiatan bersama, tiba-tiba di cancel, tiba-tiba kemudian ditunda, tiba-tiba diundur, atau tiba-tiba dia slow respon sehingga harapan kita runtuh gitu ya, kepercayaan kepada dia pudar. Nah, kita akan diuji dengan hal seperti itu ketika kita meminta karakter roja kepada Allah. Jadi apapun akibat yang kita minta kepada Allah, tentu butuh yang namanya syarat gitu ya. Tentu butuh yang namanya sebab sebelum diberikannya akibat, sebelum dikabulkannya keinginan-keinginan daripada kita ya, atau apapun yang kita minta kepada Allah. Teman-teman, cinta butuh pengorbanan. Sebagaimana Ibrahim, ini fitrah manusia gitu ya. Sebagaimana Ibrahim ketika Allah sebutkan, namun Allah sebutkan di dalam Al-Quran itu cintanya Ibrahim itu bukan dengan diksi hub ya, tapi dengan diksi siddiqan nabiyya. Jadi orang-orang siddiq itu adalah orang-orang yang mencintai gitu ya. Nah, Ibrahim itu adalah mencintai kebenaran gitu ya. Nabi Ibrahim alaihissalam itu mencintai kebenaran. Apapun perintah Allah, apapun kemudian apa yang Allah syariatkan kepada beliau, apapun yang Allah minta, bahkan selevel kemudian anaknya, maka saking Ibrahim mencintai Allah dan mencintai kebenaran, maka beliau rela mengorbankan semua daripada itu, karena level cinta beliau tentunya kepada Allah tidak dibayangkan lah ya, nggak bisa kita bayangkan, sehingga sampai-sampai Allah memberikan gelar, memberikan title kepada Nabi Ibrahim itu Khalilullah gitu ya, kekasih daripada Allah. PR kita selanjutnya teman-teman, bagaimana sih ketika kita mempunyai sebuah tujuan tertentu dalam konteks ibadah, misalnya dalam konteks ibadah spiritual, atau dalam konteks derajat ketakwaan, atau dalam konteks surga ya, bertemu Allah, bertetangga dengan Rasul dan sebagainya. Butuh motivasi, butuh cinta untuk menuju ke sana. Bukan hanya cuman tujuannya, bukan hanya kemudian goals atau akhirnya, tapi prosesnya butuh cinta gitu ya. Butuh makna, butuh kemudian rasa gitu ya. Maka temukanlah rasa itu dengan kemudian melakukan yang benar, biarkan Allah yang tumbuhkan cinta itu di dalam hati kita. Cukup lakukan yang benar terhadap apa yang Allah perintahkan di dalam Quran dan Sunnah, maka Allah akan tanamkan perasaan itu, perasaan cinta maksudnya kepada diri kita. Dan ketika kita mempunyai perasaan cinta, maka kita akan bergairah, kita akan mempunyai motivasi dalam ibadah, kita akan bersemangat dalam kehidupan. Karena apa? Karena kita memiliki cinta, karena kita memiliki gairah untuk apa? Untuk menuju surga. Ini sebagai orang-orang beriman ya, sebagai perspektif orang-orang Islam. Maka temukanlah cinta itu, dan jangan sampai buat dia pudar gitu ya. Kalau terasa pudar, maka tambah lagi membaca Quran lagi, dengarkan lagi nasihat,
belajar lagi Al-Quran atau baca lagi buku, kitab, kajian, dengerin kajian, atau minta nasihat kepada orang-orang soleh, kepada guru-guru kita, supaya cinta kita kepada Allah dijaga gitu ya. Dan konsekuensi daripada cinta itu banyak gitu ya. Konsekuensi daripada cinta itu akan melahirkan ampunan, konsekuensi daripada cinta itu akan melahirkan rahmat, kasih sayang. Dan apa sih yang kita kejar kalau bukan ampunan dosa? Apa sih yang kita kejar kalau bukan kasih sayang daripada Allah? Semua itu penting gitu ya. Semua itu harus kita dapatkan sehingga kita menjadi sempurna di mata Allah sebagai orang-orang beriman, sebagai orang-orang Islam pada standar-standar yang sebagaimana mestinya. Mudah-mudahan ada manfaat teman-teman apa yang disampaikan itu ya, perihal definisi atau makna cinta. Mudah-mudahan serandom-randomnya kami menyampaikan makna atau daripada definisi cinta itu, teman-teman bisa menyusun semua lembaran-lembaran baru atau semua ilmu-ilmu, wawasan-wawasan yang disampaikan menjadi sebuah pemahaman gitu ya. Merubah ilmu menjadi pemahaman butuh waktu. Bagaimana mempersingkatnya? Dengan amal gitu ya, bukan hanya dengan difikirkan. Maka terhadap apa yang disampaikan, apapun ilmu dan wawasannya harus menjadi pemahaman, dan itu butuh waktu dan itu butuh amal. Mudah-mudahan ada manfaat. Kita lanjut kepada sesi tanya jawab. Kalau ada yang mau bertanya, kalau ada yang ingin mendiskusikan atau mengkonfirmasi sesuatu, teman-teman bisa ketik di kolom chat di Zoom-nya. Nanti akan ada admin yang kemudian membacakan atau menforward ke saya. Silakan teman-teman buat ingin bertanya langsung klik di atau tulis di kolom chat. Barakallahu fikum. Oke, sebentar. Oke, saya dapat pertanyaan. Ciri orang-orang mencintai Allah dan Allah mencintainya. Tentunya kita akan diuji dengan sesuatu yang tidak disukai. Bagaimana kita bisa membedakan ini ujian atau azab? Oke. Terima kasih buat bertanya. Gimana sih cara membedakan ujian dan azab? Sederhana, kalau dalam keseharian atau aktivitas kehidupan kita itu kita tetap terjaga, kita tetap melaksanakan ketaatan, maksudnya kita tidak berdosa gitu ya. Kita menjalani hidup sebagaimana mestinya. Kita tidak melakukan durhaka kepada orang tua, kita tidak menzolimi teman, kita tidak berbuat buruk terhadap lingkungan, apapun perbuatan-perbuatan zolim, dosa atau maksiat, kita tidak melakukan itu. Tiba-tiba Allah kasih ujian atau tiba-tiba Allah kasih takdir-takdir yang mungkin membuat hati kita sempit, yang mungkin membuat dada kita menjadi sesak, yang mungkin membuat punggung kita menjadi berat gitu ya. Nah, pahami bahwa itu adalah ujian gitu ya, dan ujian itu substansinya adalah menaikkan level atau derajat orang-orang beriman. Sebaliknya, kalau kita kesehariannya, aktivitasnya mungkin sesekali atau bahkan sering, sengaja maupun tidak sengaja, tapi buruknya sih yang sering gitu ya. Ketika ada seseorang yang sering di dalam kehidupannya, aktivitasnya misalnya bermaksiat, meninggalkan sholat, durhaka kepada orang tua, zolim, atau tidak melaksanakan perintah-perintah yang lain, kemudian Allah kasih takdir-takdir tertentu, Allah kasih kemudahan, Allah kasih kemudian dunia dan seisinya, maka itu pahamilah itu bukan ujian. Pahamilah bahwasanya itu adalah azab, bahkan bisa jadi itu adalah istidraj gitu ya. Jadi selama kita melakukan ketaatan di hidup ini atau di dalam sebuah aktivitas keseharian dan ada takdir-takdir kan yang menimpa kepada kita, tiba-tiba misalnya uang habis, atau tiba-tiba misalnya kita bahasa Sunda tijalike, kita jatuh gitu ya, jatuh daripada motor. Nah, jatuh dari motor ini ujian atau azab gitu ya. Kalau misalnya konteksnya itu gitu ya.
atau ketika kita dijauhi, dimusuhi oleh teman gitu ya, ketika kita dizolimi oleh seseorang, faktor eksternal. Nah, ancaman-ancaman, kezoliman orang lain kepada kita, apakah itu ujian atau azab? Selama kita on the track di jalan Allah, selama kita istiqomah di jalan Allah, maka itu adalah ujian, dan ujian itu sejatinya naikin derajat kita di hadapan Allah, naikin derajat kita, status kita di hadapan Allah. Jadi jangan khawatir kalau kita diuji gitu ya, selama kita tetap on the track, tetap taat di jalan Allah, maka itu fine-fine aja gitu ya. Sebaliknya kalau kita di dalam kehidupan atau di dalam aktivitas keseharian banyak melakukan dosa, banyak meninggalkan kewajiban-kewajiban, banyak melakukan kezoliman, entah itu kezoliman kepada orang lain, kepada binatang, kepada lingkungan misalnya, maka ketika ada takdir-takdir tertentu yang menimpa kita, mungkin itu bisa jadi azab. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman. Ada pertanyaan yang kedua. Dalam perjalanan dan perjuangan dakwah, kerap kali kondisi hati sering naik turun atau fluktuatif. Gimana Kang sendiri saat dakwah menjaga kebersihan hati supaya terus bisa menjaga hati, gitu ya? Ada satu rumus sederhana kalau kita ingin tetap menjadi ikhlas ya. Di antara salah satu karakter orang atau sifat atau hal-hal yang orang-orang ikhlas itu lakukan adalah dia sering membersihkan hati. Ada sebuah kata di dalam Al-Quran itu, labanan kholison, susu yang putih atau murni ya. Permisalan orang-orang yang hatinya bersih, permisalan orang-orang yang kemudian hatinya ikhlas, itu seperti susu yang murni, putih, susu sapi gitu ya. Susu sapi itu dikeluarkan dihimpit dengan kotoran di dalam tubuh seekor sapi. Dia dihimpit dengan kotoran, dia dihimpit dengan darah, dia kemudian melalui berbagai macam proses biologis atau berbagai macam proses yang saya pun tidak tahu gitu secara saintifis di dalam tubuh sapi di dalamnya, sehingga di dalam semua proses itu tadi ada kotoran di dalam sapi, ada pencernaan ya, dan seterusnya dan sebagainya, ada kemudian darah, maka tetap keluar susu yang berwarna putih, susu murni yang kemudian manfaatnya sangat baik. Maka orang-orang ikhlas itu permisalannya seperti itu. Seperti lebih detailnya adalah ketika kita tetap melaksanakan kebaikan, ketika kita tetap melaksanakan ketaatan di antara himpitan-himpitan duniawi, di antara kemudian fitnah-fitnah duniawi, ketika kita tetap menggenggam bara api atau menggenggam agama gitu ya, maka itulah orang-orang yang ikhlas gitu ya. Maka orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang hatinya bersih adalah orang-orang yang tidak terdistract, orang-orang yang kemudian tidak terpalingkan daripada dunia, daripada fitnah dunia, daripada kekotoran atau kezoliman atau kemaksiatan di dunia ini. Dia tetap on the track gitu ya. Caranya banyak gitu ya. Kalau dalam konteks spiritual, maka Allah jelaskan gitu ya, Allah kemudian syariatkan dalam konteks spiritual, membersihkan hati itu banyak berzikir, membersihkan hati itu mengubah perspektif gitu ya, membersihkan hati itu ketika kita misalnya dalam konteks manusia, dalam konteks pribadi, ketika kita melakukan sesuatu itu bukan berdasarkan apa keinginan kita atau apa kehendak kita atau apa yang kemudian ego kita kedepankan, tapi ketika kita melakukan sesuatu, membuat konten, ketika kita melaksanakan membantu orang lain, itu tidak ingin dipandang manusia tapi dipandang oleh Allah gitu ya. Ketika kita melakukan sesuatu bukan karena kita mau misalnya gitu, tapi karena orang butuh. Ketika ada orang lain butuh, maka itulah definisi di antara salah satu ikhlas gitu ya. Dan menjaga kebersihan hati adalah tadi ketika kita melakukan sesuatu, to the point-nya mah, konkretnya mah melakukan sesuatu atas dasar perintah gitu ya, atas dasar larangan gitu ya. Ketika kita menjauhi segala sesuatu, nah menjauhinya itu bukan karena kita gitu, tapi menjauhi segala sesuatu yang Allah larang itu karena Allah kan, maka itulah definisi ikhlas gitu ya. Jadi definisi ikhlas itu kembalikan segala sesuatu kepada Allah gitu ya. Kalau kita melakukan sesuatu karena diri kita sendiri,
karena ego, hawa nafsu, atau karena pikiran kita, maka itu tipis gitu ya, kayak hampir masuk jurang gitu ya. Ini ikhlas atau ria gitu ya. Maka balikin lagi segala sesuatu niatnya karena Allah gitu ya. Jadi kalau kita ingin melaksanakan amalia sholat gitu ya, sholat ini karena dipandang orang tua, atau karena misalnya perintah Allah. Kalau kita disuruh orang tua, maka itu tidak ikhlas. Kalau itu perintah Allah, maka itulah orang-orang yang ikhlas. Nah, menjaga kebersihan hati, balikin lagi, connect lagi ke Allah, apalagi dalam konteks dakwah. Kalau dalam konteks dakwah misalnya, maka fahami, misalnya ketika kita berdakwah dalam konteks tablik, menyampaikan sesuatu ilmu di mimbar, di khalayak umum, public speaking, dan lain sebagainya, apa yang kita sampaikan tentu ada orang lain yang lebih jauh, lebih tahu gitu ya, lebih paham. Maka kita harus memiliki sikap tawadu, dan tawadu itu adalah karakter daripada orang-orang yang ikhlas. Tawadu itu tidak sombong, tawadu itu selalu merendahkan hati gitu ya. Tawadu itu selalu membersihkan hati. Mudah-mudahan bisa terjawab ya, karena ini pendekatannya ilmu tasawuf. Jadi mudah-mudahan bisa menjawab segala gelisah atau pertanyaan daripada yang bertanya. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan bisa tulis di kolom chat. Nanti akan di forward oleh tim. Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan teman-teman sebagai closing statement atau sebagai epilog daripada episode 4, memaknai cinta, yang kemudian kita ambil referensinya dari buku atau kitab Minhajul Abidin karya Imam Al-Ghazali. Ketika kita punya tujuan-tujuan di dalam hidup sebagai seorang manusia, butuh cinta. Dan cinta itu akan melahirkan motivasi, akan melahirkan gairah. Itu sebagai seorang manusia itu wajar, kebutuhan basic dasar, basic fundamentals. Ketika kita naik level menjadi orang-orang Islam dan orang-orang beriman, dan tujuan kita sesuatu yang besar, tegaknya Islam, kemudian atau surga, atau bertemu Allah, atau kemudian prinsip-prinsip keadilan ditegakkan dan lain sebagainya. Ketika tujuan-tujuan besar itu kita tanamkan, canangkan di dalam diri, maka untuk menuju ke sana butuh yang namanya motivasi, butuh yang namanya gairah, butuh yang namanya kemudian passion. Kalau bahasa hari ini gitu ya, butuh yang namanya passion. Passion itu setidaknya ketika kita melakukan apa yang kita cintai, tapi kemudian kita tidak berharap hasil daripada apa yang kita lakukan itu akan datang secara cepat. Itu menurut salah satu buku yang saya baca gitu ya. Maka ketika kita bertujuan surga, bertujuan ridho Allah, bertujuan tegaknya Islam, akan sangat berat melaksanakan tujuan-tujuan tugas-tugas besar itu kalau tanpa cinta. Maka cintailah setiap prosesnya, baik secara sadar ataupun tidak sadar, nikmati, enjoy, cari motivasi, cari passionnya. Mudah-mudahan kita disampaikan kepada apa yang kita canangkan, atau apa yang kita set goals-nya. Mudah-mudahan ada manfaat daripada episode 4 sharing ngaji bareng Zoom malam hari ini. Mudah-mudahan teman-teman semua tetap Allah jaga, tetap Allah tanamkan di dalam hatinya sifat karakter ataupun itu cinta itu sendiri. Dan ketika teman-teman mampu merasakan cinta dalam konteks ibadah misalnya, sungguh sebuah nikmat yang berharga ketika kita ibadah karena cinta. Kenapa? Karena ada ibadah yang didasarkan dua. Yang pertama, ibadahnya orang-orang pedagang, yang ibadahnya itu, meskipun ini baik gitu ya kata Imam Ghazali, yang ibadahnya itu hanya ingin untuk mendapatkan feedback nominal-nominal angka. Sedekah itu akan dikali 700 kali lipat. Membaca Al-Quran itu satu huruf, satu pahala, dan satu pahala adalah 10 kebaikan.
Nah, ada orang-orang yang melakukan sebuah ibadah atau ingin sampai kepada tujuan-tujuan tertentu sebagai seorang pedagang. Ibadah itu tujar namanya. Ibadah orang-orang pedagang yang kemudian dia melaksanakan amalnya hanya karena benefit atau manfaat yang dia dapat dalam konteks angka. Yang kedua, ada orang-orang yang kemudian ibadahnya, prosesnya ataupun menuju tujuannya karena dia takut neraka, karena dia berharap surga, meskipun itu baik kata Imam Ghazali. Ada orang-orang yang seperti itu. Tapi ada orang-orang yang ibadahnya karena dasar cinta, menuju tujuannya karena dia cinta. Dia tidak peduli surga ataupun neraka, dia tidak peduli dibalas ataupun tidak gitu ya. Dia tidak peduli semua kondisi-kondisi atau semua benefit, semua feedback itu. Dia melaksanakannya karena cintanya kepada Allah. Maka kita di mana gitu ya? Ketika kita ibadah, apakah sebagai seorang pedagang atau sebagai seorang budak yang takut akan tuannya, takut akan rajanya, atau kita ibadah sebagai seorang pecinta? Maka dimanapun itu semuanya baik, tapi mudah-mudahan kita disampaikan kepada level ketiga, yang ketika kita melaksanakan ibadah apapun, yang ketika kita melaksanakan atau melakukan kebaikan-kebaikan apapun atas dasar cinta. Kita nggak peduli feedbacknya, kita nggak peduli akan dibalas atau enggak, kita nggak peduli mungkin surga atau neraka yang akan kita dapatkan. Saya melakukan ini karena saya cinta, saya melakukan ini karena saya passion, maka temukanlah itu, carilah itu, dan mudah-mudahan kita sampai di level itu. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaat. Sekali lagi mohon maaf kalau ada banyak sekali kekurangan daripada saya. Yang baik datang daripada Allah, yang salah kemudian datang dari saya. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Dan teman-teman, kalau yang ingin support dakwah Wan Ummah, teman-teman bisa scan QR code atau kris di mana ya? Di sini nih. Di sini teman-teman bisa scan, atau di sini saya lupa, teman-teman bisa scan kris yang muncul selama live Zoom ini, atau teman-teman bisa klik link yang ada di bio Wan Ummah Movement atau di Instagram @kita_ngaji_bareng sebagai upaya kita untuk membangun dakwah ini bersama-sama. Terima kasih, kita akhiri dengan istighfar, alhamdulillah, dan kafaratul majelis. Astaghfirullahalazim, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.